بذات نعمة ومن ذات مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahmatullah, hakikat yang sebenarnya kita semua berasal dari tanah. Kita akan kembali ke tanah. Kita akan dibangkitkan dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, kami kembalikan kalian ke tanah, dan kami bangkitkan kalian dari tanah. Kita hidup sebentar saja, singkat, tetapi waktu yang singkat, waktu yang sebentar adalah sangat menentukan sekali. Mereka-mereka yang terdahulu betul-betul memahami keberadaan mereka di dunia ini, bahwa dunia adalah tempat persinggahan, bukan tempat kehidupan yang sebenarnya. Hanya singgah saja. Apa yang kita katakan milik kita, harta kita, kepemilikan kita, sebetulnya semuanya adalah adiyatan. Semuanya adalah titipan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah, orang-orang yang kenal dengan Allah taala, yang cinta kepada Allah taala dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya mencintai mereka, maka betul-betul memanfaatkan waktu mereka di dunia. Satu orang sahabat Nabi ketika di medan Uhud dalam keadaan lapar, kurma ada di tangan, sudah siap disantap, dan tubuh dalam keadaan lemah, sedangkan dia berhadapan dengan musuh-musuh yang sangat kuat. Kemudian beliau mendapati Nabi SAW ada di hadapannya. Yang ketika itu beliau, sahabat tersebut, berkeinginan untuk menyantap kurma itu. Tapi ketika beliau mendapati Nabi SAW, beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fa aina ana?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Kalau aku gugur di medan Uhud ini, maka aku akan berada di mana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, "Fil jannah," engkau akan berada di surga. Lalu apa yang dibuat oleh sahabat tersebut? Fa'alqat tamurat kunna fi yadihi. Langsung beliau melemparkan kurma-kurma yang ada di tangannya, dan beliau maju ke kancah musuh dengan penuh keberanian, dan beliau gugur di medan Uhud. Satu orang sahabat Nabi, satu saat ketika beliau mendapati Nabi SAW memperdengarkan satu ayat, "Man alladhi yaqdiru Allah qardan hasana fayudha'ifahu wa lahu ajrun karim." Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Ta'ala dengan pinjaman yang baik, maka Allah lipat gandakan baginya, dan baginya adalah ganjaran kemuliaan. Maka sahabat tersebut bernama Abu Dahdah radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, usut yadik." Ya Rasulullah, ulurkan kedua belah tanganmu. Aku berjanji, aku memiliki kebun, dan dalam kebun tersebut memiliki 600 pohon kurma. Aku belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bergegas ke kebunnya. Dari kejauhan beliau mendapati istri dan putranya. Tanpa ada kata penundaan, beliau mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, sesungguhnya kebun tersebut sudah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka apa yang dikatakan oleh istrinya yang mulia? "Ya Abu Dahdah, rabihal bay', wahai Abu Dahdah, ini perniagaan yang menguntungkan, ini perdagangan yang menguntungkan." Maka kurma yang ada di tangannya diletakkan di kebun tersebut, dan kurma yang ada di tangan putranya diletakkan di kebun tersebut, sembari mengatakan, "Wahai putraku, sesungguhnya kebun ini sudah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala."
Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sejati. Mereka adalah manusia-manusia yang sejati, memahami hakikat kehidupan. Bahwa kehidupan dunia adalah untuk membekali diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang yakin, siapa yang betul-betul rindu untuk berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaklah beramal saleh dan jangan membutuhkan Allah SWT dengan sesuatu pun juga. Hadirin rahmatullah, sebentar saja kita hidup di dunia ini. Bahkan Nabi SAW sabdakan, kun fid dunya ka'annaka gharib atau 'abir sabil. Jadilah kamu di permukaan dunia ini seperti orang asing, bahkan seperti musafir. Semua kita dalam safar kita, semua kita dalam perjalanan kehidupan kita, tidaklah berakhir begitu saja ketika kita meninggal dunia. Tapi nanti akan ada kubur, akan ada hari yang disebut dengan Yaumul Fazil Akbar, hari yang begitu mencekam, hari yang begitu menakutkan, hari yang begitu mengerikan. Bahkan digambarkan dalam Al-Quranul Karim, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nun yughnihi, dan setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Oleh karena itu, hadirin rahmatullah, kita sebentar saja hidup di dunia ini, maka mari kita berbekali diri kita dengan perbekalan yang sempurna. Khudis dzalika mina fa inna as-safara ba'ida. Perbekali dirimu dengan perbekalan yang sempurna, karena sesungguhnya perjalanannya sangat jauh sekali. Mereka-mereka yang telah diridhai oleh Allah Ta'ala, bahkan mereka ketika itu masih berjalan di muka bumi, masih hidup, tetapi Allah Ta'ala telah nyatakan kepada mereka bahwa Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Tapi bagaimana mereka? Mereka khawatir, mereka takut jangan-jangan ada kemunafikan di dalam diri mereka. Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, satu orang tabi'in, dinukilkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam satu tarjamah tebal, ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, khawful mu'min ala an yahbata 'amaluhu fa huwa la yash'ur. Takutnya orang yang beriman atas terhapusnya amalannya, sedangkan dia tidak merasa bahwa amalannya telah terhapus. Maka Imam Bukhari rahimahullah menukilkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, bahwasanya beliau mendapati sahabat anhu, laqitu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafu 'an nifaqi nafsihi. Aku menjumpai 30 orang sahabat Nabi, semua mereka khawatir, semua mereka takut kalau ada kemunafikan di dalam diri mereka. Padahal siapa mereka? Mereka adalah pecinta sejatinya Rasulullah SAW. Mereka adalah yang menyertai Nabi SAW, perjuangan Nabi SAW, mengorbankan harta, diri mereka, nyawa mereka, perasaan mereka, semua mereka korbankan untuk Allah dan Rasulnya dan untuk perjuangan agama. Tetapi mereka masih khawatir dengan keadaan diri mereka. Dan ini untuk muhasabah bagi diri kita semua di dunia. Bagaimana keadaan diri kita? Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, sudah saatnya kita bangkit. Sudah saatnya kita tegak berdiri untuk bertugas menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk membekali diri kita dengan takwa kepada Allah Taala. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalilah diri kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari kita bertakwa kepada Allah Taala. Bukankah Allah Ta'ala jalla sya'nu berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan pasti mengeluarkan semua kita di masalah-masalah kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian dijelaskan juga di ayat yang lain dalam surah yang sama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam kehidupannya. Kemudian dijelaskan kembali, wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah memberikan ganjaran kemuliaan baginya. Oleh karena itu, hadirin, mari kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Perbaikan keadaan pribadi ataupun keluarga, masyarakat, negara, bahkan umat ada dengan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau penduduk negeri-negeri itu mereka beriman dan bertakwa, maka pasti kami akan buka keberkahan dari langit dan bumi. Lihat
Bagaimana pelajaran baginda Nabi SAW 13 tahun beliau diintimidasi di Makkah, diboikot, dianiaya. Bahkan tidak ada penganiayaan yang dihadapi oleh seseorang melebihi penganiayaan yang diperoleh oleh baginda Nabi SAW. Sampai Nabi SAW sabdakan, laqad udhitu fi sabilillah lam yu'da ahadun mithli wa laqad ukhidtu fi sabilillah lam yukhaf ahadun mithli. Sungguh aku telah dianiaya dengan Allah, tidak ada seorang pun yang dianiaya dari dunia melebihi apa yang aku terima. Sungguh aku telah diintimidasi, ditakut-takuti, dan tidak ada seorang pun yang diintimidasi, ditakut-takuti atas dirinya melebihi apa yang aku terima. Tapi setelah beliau berhijrah sampai ke Banu Salimah dan beliau berkesempatan untuk khutbah pertama kali, satu pelajaran besar dalam kehidupan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dan ini adalah solusi satu pesan beliau yang mulia, wasiat beliau yang mulia yang ditujukan khususnya kepada mereka yang hadir pada waktu itu dan umumnya kita, adalah wasiat bertakwa kepada Allah Ta'ala. Keadaan demi keadaan dihamparkan kepada kita, peristiwa demi peristiwa diperlihatkan, dipertontonkan kepada kita. Ini semua adalah menjadi lecutan bagi kita. Apa yang telah terjadi kepada kita, sehingga terjadi apa yang di hadapan kita, maka kita mesti kembali kepada Allah Ta'ala, bergegas kepada Allah Ta'ala. Fafirru ila Allah, berlarilah menuju Allah Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan dari Allah. Nabi SAW memberikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Dan menurut Imam Syafi'i rahimahullah, satu daripada rukun min arkanil khutbah, rukun daripada rukun khutbah adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Apa pelajarannya dengan takwa? Akan ada perbaikan. Allah akan memberikan, membuka keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian Nabi rahmatullah, ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, satu nasihat yang tercatat dalam sejarah, apa yang diperdengarkan oleh Nabi SAW, man aslaha ma bainahu wa bain Allah, aslaha Allah bainahu wa bain khalqihi. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memperbaiki hubungannya dengan makhluk-makhluknya. Hadirin rahimakumullah, menyikapi keadaan yang terjadi hari ini, kita dengar bagaimana keadaan saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, di Palestina, di Quds, maka ini menjadi lecutan bagi kita. Dan semua ini adalah bagian daripada kita dan mereka dan setiap orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman adalah bersaudara. Bukankah kita telah mendengar hadis Nabi SAW? Kita telah membaca hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya sendiri. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ternyata Islam mengajarkan begitu indah kepada kita, bukan hanya sampai kepada tasawi atau persamaan, tetapi Islam mengajarkan kepada kita tafdhil, lebih mengutamakan saudara kita lebih daripada diri kita sendiri. Dan itulah kemenangan Islam. Orang-orang kufar pada waktu itu, kekuasaan-kekuasaan besar pada waktu itu, Romawi, Persia dan sebagainya, mereka memahami kenapa orang Islam menang. Karena orang Islam lebih suka mereka lebih dahulu mengorbankan nyawa mereka demi saudara mereka. Sedangkan orang-orang di luar Islam, mereka lebih suka kalau saudaranya lebih dahulu yang mati daripada diri mereka. Maka mereka memahami kemenangan Islam disebabkan itu semua. Oleh karena itu, hadirin yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW bahwa permisalan orang yang beriman adalah seperti bangunan yang sangat kokoh, yusyukur ba'duhum ba'd, yang saling menguatkan satu sama lain. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa permisalan orang yang beriman dalam cinta dan kasih sayang adalah seperti layaknya satu tubuh yang apabila ada satu bagian daripada tubuh sakit, maka semua akan terasa sakitnya tersebut. Bahkan seseorang akan susah tidurnya, maka dia akan merasakan demam ketika ada satu bagian tubuhnya terasa sakit. Maka begitulah seharusnya kita adalah umat baginda Rasulullah SAW. Kita diikat dengan kalimat yang sangat mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu agung kalimat ini dan begitu mulia seseorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW sabdakan, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fi ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai di muka bumi ini tidak ada lagi menyebutkan Allah Allah. Keberadaan seseorang yang beriman yang mengucapkan kalimat Allah Allah, maka adalah keberadaan bumi ini. Tetapi apabila tidak ada lagi orang yang beriman, walaupun bumi ini dipenuhi dengan emas, indah, berlian, mereka yang gagah-gagah, tampan-tampan, cantik-cantik, tetapi tidak ada orang yang beriman, maka
Itulah nilai orang yang beriman. Begitu berharga orang yang beriman. Bahkan diajarkan dalam Islam, sebagaimana kita memuliakan Ka'bah, Baitullah, bahkan kita lebih memuliakan kepada orang yang beriman. Karena orang yang beriman, keberadaan bumi kita tetap akan ada. Tetapi apabila tidak ada orang yang beriman, akan dihancurkan dunia ini dan datang kiamat. Hadirin Allah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. La yarhamullah, man la yarhamun nas. Allah tidak akan mengasihi mereka-mereka yang tidak mengasihi manusia. Bukankah kita sering membaca ayat tentang bagaimana sosok Nabi kita yang mulia, Nabi yang kita cintai, Nabi yang harum namanya ketika kita sebut, kita rindu untuk berjumpa dengan beliau, kita ingin bersama beliau. Bukankah kita dengar ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, rasul dari sisi kalian. Bahkan dalam satu cara dibaca rasul min anfusikum, rasul dari semulia-mulia kalian. Bagaimana beliau? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dalam tafsir yang dijelaskan, azizun 'ala masyaqqatikum. Begitu berat bagi Nabi, begitu berat bagi Nabi apabila mendapati kalian dalam keadaan menderita. Hadirin Allah, begitu indah ajaran Islam, begitu mulia ajaran Islam. Ketika seseorang itu hendak menyembelih hewan kurban, diajarkan bagaimana seharusnya kita menyembelih hewan kurban. Falyuhadda syafaqatahu, maka hendaklah dia menajamkan daripada pisaunya yang digunakan untuk menyembelih. Itu satu bentuk ajaran Islam, bagaimana kita menghargai seekor hewan sekalipun. Lalu bagaimana kita dapati saudara-saudara kita dalam keadaan dianiaya dan sebagainya. Maka kita sebagai orang yang beriman sudah saatnya bangkit, kita membantu mereka, kita menolong mereka, kita mendoakan mereka, kita merengekkannya di hadapan Allah Ta'ala, dan juga kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Karena perbaikan keadaan ada dalam memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Demi Allah, apa yang kita buat berupa kebaikan, tangisan kita, rengekan kita, perbuatan baik kita, takwa kita akan berbekas dan akan berkesan ke seluruh penjuru dunia. Lau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, maka pasti kami akan buka keberkahan dari langit dan bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bergegas, bersegera menuju Allah Ta'ala, bersegera dalam kebaikan sampai ketika kita kembali kepada Allah, kita beristirahat menuju rahmat Allah Ta'ala. Karena seseorang ketika dia meninggal dunia, dua saja keadaannya. Kalau tidak yang pertama, maka yang kedua. Kalau tidak yang kedua, maka yang pertama. Satu saat, satu jenazah diusung di hadapan Nabi SAW. Murru alim di jenazah. Satu jenazah diusung di hadapan Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, al-mustirih awil mustarah minhu. Seseorang itu beristirahat atau diistirahatkan yang lain darinya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang beristirahat dan siapa yang beristirahatkan yang lain darinya? Adalah Abdul Mu'min, hamba Allah yang beriman. Yastarihu min nasabid dunia wa adaha ila rahmatillah. Hamba Allah yang beriman, dia beristirahat dari kepenatan dan keletihan dunia menuju rahmat Allah Ta'ala. Dan sedangkan mereka yang berdosa, yang kufur, yang ingkar kepada Allah Ta'ala, yastarihu minhul bilad wa syajar wa dawab. Bahkan mereka yang kufur pada Allah, yang ingkar pada Allah Ta'ala, maka negeri-negeri hamba-hamba Allah yang lain, kemudian pohon-pohon, bahkan hewan melata pun damai. Karena mereka yang ingkar, yang membuat kerusakan, telah meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, hadiratullah, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, menggunakan potensi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kapasitas yang ada yang diberikan kepada kita. Maka nanti akan digalang dana, maka kita berikan apa yang kita mampu, kita berikan dan yakin betul ma'indakum yanzad wa ma'indallahi baq. Apa yang di sisi kamu akan habis, dan apa yang di sisi Allah pasti kekal abadi. Ma naqasa sadaqatul min mali, dan tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah. Idrul bala bis sadaqah, tolaklah bala dengan sedekah. Semoga Allah Ta'ala ridha pada kita, dan semoga kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW. Qala Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka-mereka yang mengatakan Allah adalah Rabb kami, kemudian mereka istiqamah, di akhir hayatnya akan turun malaikat
katakan, jangan takut, jangan bersedih, dan kabar gembira bagi kalian dengan surga yang dijadikan bagi kalian. Barakallahu fi wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله وعمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضلهم علي ففاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسن سيد شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم في العباس ومنهم مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغاد ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم مرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عاف أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا رب العالمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين. أصلح لنا الشأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني